Shalom ya sahabat-sahabat PPL TLW. Hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 kita akan belajar materi Discipleship Evangelism dengan judul penganiayaan. Kalau mau jujur, tidak ada satu orang pun yang suka dengan kata penganiayaan. Tidak ada satupun dari kita yang suka atau mau kalau dirinya dianiaya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata aniaya ini berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan, dan menganiaya berarti memperlakukan dengan sewenang-wenang, seperti menyiksa atau menyakiti. Dan kata penganiayaan atau dalam bahasa Inggrisnya persecution adalah perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Nah, sedangkan kamus Merriam-Webster menjelaskan bahwa persekusi atau penganiayaan ini sebagai tindakan atau praktek penganiayaan terutama terhadap mereka yang berbeda asal-usul, agama, atau pandangan sosial. Jadi lebih simpelnya adalah untuk mengganggu atau menghukum dengan cara yang bertujuan untuk melukai, membuat sedih, atau menyiksa khususnya, yang menyebabkan penderitaan karena keyakinan yang berbeda. Nah, kita banyak membahas tentang penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya dan bagaimana mereka harus menghadapinya. Yang pasti, penganiayaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang mengikuti Kristus akan mengalami penderitaan atau aniaya karena iman mereka. Di 2 Timotius 3:12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yes, and all who desires to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Paulus berkata di bawah inspirasi Roh Kudus bahwa semua orang yang hidup saleh akan menderita penganiayaan. Tidak ada pengecualian. Nah, hal ini berlaku dalam semua budaya dan untuk semua orang. Satu-satunya orang yang tidak dianiaya adalah orang fasik. Kalau seseorang berjalan sesuai dengan dunia, dia pasti tidak akan mengalami penganiayaan. Akan tetapi kalau dia berjalan melawan dunia dan sistemnya, maka bisa dipastikan orang tersebut akan mengalami aniaya. Ketika mereka mengubah arah dan mulai berenang melawan arus, pasti ada perlawanan. Nah, penganiayaan tidak selalu berupa kekerasan fisik, kritik, penolakan, dan celaan ya, itu bisa dianggap sebagai penganiayaan. Nah, bentuk-bentuk penganiayaan ini bisa menjadi yang paling mematikan karena halus. Banyak orang Kristen akan berpegang teguh pada iman mereka jika seseorang menodongkan pistol ke kepala mereka dan menuntut mereka untuk meninggalkan Kristus. Tetapi beberapa dari orang-orang yang sama ini akan takut kalau diminta untuk bersaksi, karena mereka berpikir penolakan yang mungkin akan mereka hadapi. Penganiayaan adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan orang Kristen sejati. Ini adalah kebenaran. Yesus berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Itu di Yohanes 15:20. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, mereka akan menyerahkan kamu kepada majelis-majelis agama dan menyesah kamu di rumah-rumah ibadat mereka. Matius 10:17. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Matius 24:9. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan diserahkan ke hadapan raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lukas 21:12. Mereka akan mengucilkan kamu dari rumah-rumah ibadat, bahkan saatnya akan datang bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Yohanes 16:2. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan mengalami siksaan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2:10. Nah, Paulus berkata, sebab sesungguhnya ketika kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan menderita siksaan. Dan hal itu telah terjadi dan kamu mengetahuinya. Dan kami bekerja keras dengan tangan kami ketika kami dicaci maki, kami memberkati, ketika kami dianiaya,
kami menanggungnya. 1 Korintus 4 ayat 12. Nah, melalui semuanya itu, kita harus ingat bahwa tidak ada penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu di Roma 8 ayat 35 dan 39. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa mengikutinya berarti siap untuk menghadapi penolakan dan penganiayaan dari dunia. Kalau kita dianiaya karena kesaksian hidup kekristenan kita, kita tidak perlu merasa sendirian. Yesus menderita jauh lebih banyak daripada kita semua. Itu yang dikatakan Ibrani 12 ayat 3-5 ya. Dia tahu persis apa yang kita rasakan dan dapat menolong kita di saat-saat kita membutuhkan. Di Ibrani 4 ayat 15-16 berkata, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Nah, setan seringkali mencoba menggunakan penganiayaan atau penderitaan untuk membuat kita mengasihani diri sendiri. Sebenarnya kita perlu menyadari bahwa masalah kita tidaklah unik. Petrus menyampaikan bahwa penderitaan adalah hal yang umum bagi semua orang percaya. Di 1 Petrus 5 ayat 8-9, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa setiap saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Kebenarannya Yesus telah mengalahkan iblis. Amin. Iblis adalah seperti singa yang ompong. Giginya sudah dipretelin. Ya, ini mungkin sama Pak Dokter Gigi Iwan ya. Just kidding. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Yang dapat dilakukan oleh iblis hanyalah mengaum. Orang Kristen dapat memberi jalan atau membiarkan iblis menghancurkan mereka melalui intimidasi atau ketidaktahuan. Nah, iblis tidak dapat melakukan apapun kepada orang-orang tanpa persetujuan dan kerjasama mereka. Selama kita ada di dalam Kristus, setan tidak akan bisa menyentuh kita. Namun ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menjadi mangsa yang empuk. Kita perlu secara aktif melawan musuh kita, si iblis. Ia melahap mereka yang mengabaikannya, tetapi ia tidak dapat mengalahkan orang-orang percaya sejati yang secara aktif melawannya. Nah, kata melawan berbicara tentang melawan secara aktif. Bukanlah perlawanan untuk memohon iblis agar meninggalkan diri kita sendiri, kita harus secara aktif melawannya. Banyak orang menginginkan iblis untuk melarikan diri dari mereka, tetapi mereka tidak mau melawan. Bukan seperti ini cara kerjanya. Kita harus melawan dengan iman yang teguh, mengusir. Ya. Ini bukanlah perlawanan fisik, ini adalah perlawanan rohani. Banyak orang bersedia melakukan apapun secara alami, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melawan secara rohani. Nah, kalau kita tahu bahwa persoalan yang kita alami bukan sesuatu yang unik, ini akan sangat menolong kita. Iblis akan mencoba membuat kita berpikir sedemikian rupa dan mengisolasi kita dari saudara-saudara kita seiman. Sama seperti singa yang berusaha mengisolasi mangsanya dari kawanannya, sehingga gampang dilahap. Jadi jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Nah, kembali kepada penganiayaan, Matius 5 ayat 10-12 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Garis bawahi di sini ada kata dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan karena ketidakbenaran. Seorang maling kalau ketangkap kemudian dianiaya rame-rame, ini nggak disebut orang tersebut seperti orang yang berbahagia.
ya dia mengalami konsekuensinya. Sekali lagi, penganiayaan merupakan bagian yang tak terelakkan dari kehidupan orang Kristen karena kebenaran. Karena kita melakukan kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen dan tidak mengalami penganiayaan, kemungkinan besar kita adalah orang yang tidak menjalani kehidupan yang ilahi, bukan kehidupan yang saleh. Penganiayaan berasal dari setan dan dirancang si jahat untuk mencabut firman Tuhan dari kehidupan kita. Nah, dengan cara mengalihkan pandangan kita dari Yesus, dan oleh karena itu membuat kita jatuh ke dalam pertikaian atau keputusasaan. Nah, ada banyak bentuk penganiayaan. Hidup kita yang terancam karena iman kita kepada Yesus adalah salah satu cara kita dapat dianiaya. Tetapi itu bukanlah yang paling merusak ya. Nah, sejarah menunjukkan bahwa gereja selalu berkembang pesat di bawah penganiayaan dengan peningkatan jumlah yang pesat. Kita bisa membaca bahwa orang-orang Kristen di China mengalami persekusi. Akan tetapi diramalkan negeri Cina bahkan akan menjadi negara dengan penganut agama Kristen terbesar di dunia. Puji Tuhan. Nah, selama penganiayaan yang intens dan mengancam jiwa, prioritas orang-orang menjadi lurus dan Tuhan mengambil tempatnya yang seharusnya. Ini selalu bekerja untuk kebaikan kita, terlepas dari apapun keadaan lahiriah kita. Nah, bentuk penganiayaan yang jauh lebih mematikan adalah orang-orang yang berbicara jahat tentang kita atau memisahkan kita dari pergaulan mereka. Seperti yang Yesus sebutkan dalam Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Penganiayaan ini lebih mematikan karena lebih halus ya. Banyak orang yang tidak secara langsung menyangkal Tuhan, tapi mereka jatuh ke dalam rasa mengasihani diri sendiri atau cekcok karena kritikan seseorang. Hal ini akan membuat kita tidak efektif, seperti reaksi negatif kita pada saat hidup kita terancam. Kalau kita menyadari bahwa orang-orang yang menganiaya kita sebenarnya sedang menganiaya Yesus, ini akan sangat membantu kita. Kita sebenarnya menjadi bagian dari penderitaan Kristus. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Kalau kita berbagi aniaya karena kebenaran dengan Yesus, maka kita juga akan berbagi pahala kemuliaan dengan Yesus. Wah, sungguh indah. Roma 8 ayat 17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, dengan mengingat hal ini, kita sebenarnya dapat bersorak-sorai dan melompat kegirangan dalam penganiayaan. Lukas 6 ayat 22-23 berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Penganiayaan bukanlah tanda kegagalan, tetapi justru tanda bahwa seseorang hidup dalam kebenaran dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jangan takut menghadapi penganiayaan. Allah berjanji untuk menyertai orang-orang percaya dalam setiap penderitaan aniaya karena kebenaran. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Roma 8 ayat 35-37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana ayat ini dinyatakan. Di
ini tidak disebutkan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih kita kepada Kristus. Ada banyak contoh orang percaya yang meninggalkan Tuhan karena penganiayaan, karena kelaparan, karena ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Tapi hal-hal tersebut tidak akan pernah menghentikan Kristus untuk mengasihi kita. Ini luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita menghadapi penganiayaan. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada segala-galanya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa ini penderitaan yang ringan. Tentu saja ini Rasul Paulus bukannya orang yang tidak punya masalah. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-30 mencantumkan begitu banyak penderitaan yang tidak ringan ya Bapak Ibu. Paulus dipukul, dianiaya, bahkan dikira sudah mati, dipenjara berkali-kali, mengalami kapal karam, kedinginan, telanjang, digigit ular, semuanya itu demi Injil. Nah, itu tidak ada sebanding dengan apa yang kita derita saat sekarang ini. Puji Tuhan. Tapi Paulus dapat mengatasinya dan dia bersorak-sorai. Nah, puji Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang menganiaya kita? Sebagai pengikut Kristus, kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Yesus sendiri memberikan contoh terbaik ketika dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Kesimpulannya Bapak Ibu, penganiayaan bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi orang Kristen, tetapi merupakan bagian dari kehidupan iman. Namun Tuhan berjanji untuk menyertai dan memberi upah kepada mereka yang tetap setia. Kita harus bersukacita dalam aniaya, tetap berpegang teguh pada iman, dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Anugerah Bapa berlimpah buat kita semua. Demikian pelajaran 15 menit firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.